Oke, baru aja selesai nonton Juve dan mau dibilang sedih juga nggak bisa karena mainnya jelek banget. Skor 2-1, Porto menang, sangat pantas menang. Ketika mereka nggak pegang bola, pressingnya bagus banget. Sedangkan Juve sangat pasif. Bentancur lagi-lagi seperti musim lalu lawan Lyon bikin kesalahan yang berujung penalti. Musim ini dia back pass manja, back pass nggak ada tenaganya, back pass dia nggak ngelihat lawannya di press apa enggak, dia nggak ngelihat lawan di mana, akhirnya kerebut. Setelah itu Juve nggak ada di lapangan. Aduh, sebagai fans Juve sangat kecewa. Cuman mau gimana lagi? Ya ini emang sering terjadi kalau misalnya jadwal terlalu padat, tim nggak fokus, pemain cedera. Dan yang bikin sedih lagi kalau dilihat di statistik, Juve yang kena pressure malah mereka yang paling banyak dapat kartu 4. Porto malah cuma nggak dapat kartu sama sekali malah. Aduh, ampun deh. Kelly ini cedera lagi. Udah tua, cedera. Yang ganti Demiral kasar banget mainnya. Aduh. Ronaldo pun kurang bagus. Babak pertama formasi 4-4-2 nggak jalan. Babak kedua berubah jadi 4-5-1 mendingan, tapi shoot on goalnya nggak ada yang berbahaya banget. Mungkin kehilangan sosok Arthur, ya, pemain yang kalau dia main Juve biasanya nggak kalah. Biasanya kalau dia main Juve biasanya lebih pegang bola lebih kuat, lebih banyak opsi. Dan sekarang dia cedera, kabarnya bakal operasi. Dan kabarnya lagi Juve bakal mencoba buat dia nggak operasi supaya bisa main terus sampai sisa akhir musim. Tetapi sangat riskan menurut gua kalau musim ini terus mainnya kayak semalam. Pemainnya gelandang bertahan semua, bahkan sayapnya pun gelandang bertahan. McKennie, Kulusevski tahun lalu masih main di Parma, tiba-tiba sekarang main di Champions, no experience. Terus Chiesa tahun lalu main di Fiorentina, sekarang tiba-tiba main di Juve, masih mending. Lebih mending dia daripada saudaranya si Federico Bernardeschi yang lebih hancur-hancuran mainnya. Bernardeschi mainnya bagus cuma sekali, 4 tahun di Juve pas lawan Atletico. Udah, itu doang, selesainya random. Terus Szczęsny juga, aduh, masih ada aja orang yang bilang Szczęsny pemainnya bagus, pemainnya apa. Gue kadang-kadang tuh selalu deg-degan kalau dia yang main. Mending Buffon deh. Buffon lawan Barca masih mending. Walaupun dia refleksnya udah kurang, passing-passingnya masih kurang, udah kurang. Tapi setidaknya kita tahu dia ada di situ, dia adalah leader, dia adalah pemimpinnya. Sekarang Szczęsny, si Bentancur salah passing, dia nggak tahu Szczęsny ada di situ karena Szczęsny-nya nggak ada komunikasi. Lihat Danilo mainnya juga. Terus lihat Cancelo main di City, aduh, ampun-ampunan. Cancelo mainnya luar biasa, kenapa dilepas? Tukar tambah sama Danilo yang kayak begitu. Ada di pertandingan lawan Porto dia shoot dari jarak jauh, ampun dah. Kita lagi kalah, bukannya dia coba hal yang lebih masuk akal, passing, penetrasi, ini malah shoot jarak jauh. Udah gitu off target pula. Gak tahu deh nih Juve. Siapa lagi nih? Dybala, aduh Dybala. Tahu gitu tukeran deh sama Lukaku 2 tahun lalu. Udah cedera mulu, banyakan gaya. Ayo comeback cepat. Juve butuh pemain yang bisa lakukan penetrasi. Kalau Ronaldo di pertandingan ini dia bahkan turun buat lakukan crossing pas Morata masuk. Sekarang seorang Ronaldo, selain dia lakukan pressing, dia lakukan passing juga, crossing. Jadi ingat Ronaldo pas zaman dia di Manchester United, dia lakukan crossing. Biasanya Ronaldo yang diservis. Sekarang Ronaldo yang servis temennya. Saking dia nggak dapat servis, saking nggak ada crossing. Sesekali ada crossing, cuman nggak nyampe, nggak bagus. Terus siapa lagi namanya tuh
Aaron Ramsey masuk juga nggak berasa. Ini kawan kalau dia lagi fit mainnya jelek, kalau dia lagi on fire besokannya cedera dia. Aduh, ini pemain sisaan nih dari Liga Inggris, jelek banget. Dah tahun depan balik ke Liga Inggris lagi ya, Aaron Ramsey. Mungkin yang pemain bagus mendingan tadi malam adalah Matthijs de Ligt. Seperti biasa, pemain favorit, sangat solid. Ya, Alexandro juga standar-standar. Dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak. Tapi dia dapat kartu kuning tadi malam. De Ligt dapat kartu kuning kalau nggak salah. Terus Danilo nggak bakal main the next leg. Mungkin dengan adanya gol Chiesa, menurut Bang Bes itu adalah kehokian yang luar biasa. Karena Portonya sangat rapat. Terus tiba-tiba dapat bola switch, terus dapat crossing, Chiesa nggak dijaga dan akhirnya dia bisa cetak gol. Itu adalah gift dari Porto buat Juve, dan itu bisa jadi pembeda buat leg kedua. Karena kalau misalnya skor 2-0 itu berat banget. Ingat musim lalu Lyon ngalahin Juve 1-0 di kandang, dan akhirnya berat karena Juve harus cetak selisih 2 gol dan nggak boleh kebobolan ya kalau mau itu. Dan sekarang skala 2-1, skor 1-0 pun lolos, skor 2-1 kita perpanjangan, nggak kebobolan tapi cetak gol kita lolos. Nah Juve masih ada harapan banget, dan berharap next round Cuadrado bisa pulih, Dybala bisa pulih. Dua pemain ini bisa jadi pembeda. Bonucci juga harapannya bisa balik. Demiral terlalu riskan, kasar banget mainnya, udah kayak pemain Tarkam. Kelly ini udah tua banget, kayaknya udah habis nih, udah nafas terakhir kayaknya tadi. Tiba-tiba cedera, nggak ada yang sentuh, nggak ada yang apa, tiba-tiba megang tumitnya cedera. Udahlah, jangan paksain. Terus siapa lagi, Juve kayaknya di transfer ini kurang aktif ya. Mestinya mereka beli satu gelandang. Papu Gomez misalnya dibeli sama Juve tuh, mumpung Murmer kemarin malah pindah ke Sevilla dia. Terus striker juga butuh sebenarnya. Kulusevski bukan striker, nggak terlalu ngasih opsi. Morata bagus, cuman Morata angin-anginan, sekalinya main cetak gol tapi offside. Tadi malam pun one on one nggak masuk, offside lagi ya kan. Masih ada harapan banget. Sebagai fans Juve gue masih optimis. Sedih, cuman nggak sedih banget karena mainnya jelek. Kalau mainnya bagus terus kalah kayak pas lawan Bayern Munich berapa tahun yang lalu, kalah ya kan, tapi mainnya bagus, itu gue sedih. Nah sekarang mainnya jelek, ya ngapain disedihin, mainnya jelek. Ya Pirlo juga standar-standar aja, nggak dibilang jelek banget. Sebagai pelatih juga belum terlalu ya. Dibilang bagus pun nggak juga. Paling nggak dia udah dapat pakemnya 4-4-2. Sekarang tinggal pemainnya aja yang belum bisa maksimal. Seperti kata Pirlo di presscon, dia bilang kalau bisa gue yang main nih. Sayangnya dia nggak bisa main, dan gue setuju banget. Juve sekarang butuh pemain-pemain yang bisa passing ke depan. Bentancur kalau dia nggak passing ke belakang, dia passingnya ke lawan ya. Please, jadi mainnya lebih bagus lagi next match. Kalau nggak salah di Liga Italia kita bakal lawan Crotone, ada derby Milan, dan Juve mudah-mudahan bisa memangkas poin dan lebih siap lagi di Champions League walaupun jadwalnya padat. Jangan kayak Inter Milan yang sengaja kalah di Champions League terus bisa fokus di Serie A. Enggak, Juve bukan tim yang seperti itu. Juve tim dengan mental juara. Insya Allah comeback. Fino alla fine, Forza Juventus. Thanks. Ini konten dibikin pas habis nonton langsung. Enjoy. Thank you.